warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sahabat-sahabat dimanapun berada yang kami hormati, mudah-mudahan hari ini di hari libur Maulid Nabi, seharusnya kemarin di Indonesia, tapi hari ini kita di hari yang libur dan cerah. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita terus melakukan dalam setiap aktivitas kita kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan, menyebarkan syariatnya, ajarannya sampai kepada kita yang terus mengikuti, yang terus taat dan patuh terhadap semua ajaran yang diajarkannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang kelak mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat-sahabat rahimakumullah yang kesempatan Afwan Pak Ustadz, suaranya tidak terdengar. dalam surah Fatir, yaitu ayat ke-29. Ayat ke-29 yang di pertemuan sebelumnya, yaitu surah Fatir ayat ke-29, itu tentang membaca Al-Quran, terus tentang sholat, dan juga hari ini insya Allah yang ketiganya tentang wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya baik secara sir atau alaniyah. Sir itu tersembunyi atau terang-terangan. Mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu yang mengharapkan satu perniagaan, perdagangan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Di dalam Al-Quran, biasanya kita mengenal kata infak, dan disebutkan juga di dalam Al-Quran ada kata sedekah dan ada kata zakat. Jadi yang sering diungkapkan oleh kita itu, yang sering disebutkan oleh kita antara infak, sedekah, dan zakat. Dan ini ada makna tersendiri. Kalau infak itu diambil kata dari nafaqah. Nafaqah itu tidak terlihat, artinya tersembunyi kalau secara bahasa. Kalau sedekah itu diartikan sedekah itu jujur, benar. Itu secara bahasa. Kalau zakat itu pembersih. Wa amman zakkaha, ada orang yang bersihkan dirinya. Ya, jadi zakat. Nah, kenapa disebutkan infak di dalam Al-Quran? Karena infak ini diartikan secara syariah itu mengeluarkan sebagian hartanya untuk dia di dalam segala hal yang berbuat kebaikan. Artinya setiap kita mengeluarkan harta di dalam hal kebaikan tersebut infak. Nah, ini infak ini kadang disebutkan oleh para ulama tidak ada batasnya untuk infak, mau berapapun, bagaimanapun itu infak. Adapun sedekah di dalam bahasa Arab itu diartikan sedekah seperti dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara sedekah.
Ada juga ayat-ayat lain surah Al-Munafikun disebutkan fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Kadang sedekah itu diartikan oleh kita sama dengan infak. Padahal di sini secara makna, secara lafziah, secara katanya, itu bahwa sedekah itu tidak mesti diartikan bahwa itu mengeluarkan harta. Ada juga disebutkan dalam Al-Quran, fa'asaddaqa wa aku minas salihin, maka aku ingin berbuat baik dan aku ingin menjadi bagian dari orang-orang soleh. Maka sedekah diartikan itu masih umum. Umum itu diartikan sedekah secara umum bisa dengan kata-kata, bisa dengan sikap, bisa dengan senyum. Seperti hadis Rasulullah, ada basum, senyum itu adalah bagian dari sedekahun, itu bagian dari sedekah. Qaulun ma'rufun, bagian dari sedekah. Cerita yang baik atau ungkapan yang baik, itu juga sedekah. Atau dengan sikap. Nah, ini secara perbedaan makna antara infak dan sedekah. Adapun zakat, kalau melihat kata zakat di dalam Al-Quran, itu sudah jelas. Zakat itu yaitu mengeluarkan dengan ada patokannya, ada batasnya. Seperti zakat mal, terus zakat tanah, atau zakat istilahnya zakat emas, itu diartikan itu. Terus zakat fitrah, itu zakat tijarah, zakat ziraah, itu ada batasannya. Ada yang 2,5, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang ya itu tergantung zakat fitrah. Ada 2,5 kg itu beras, itu zakat fitrah. Nah, tetapi di sini pembahasan infak. Infak ini infak khusus mengeluarkan harta, tetapi tidak ada batasnya dan itu untuk kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha. Itu bagi orang yang berinfak di jalan Allah itu. Berinfak di jalan Allah. Itu seperti menanam satu butir biji. Dan satu butir biji itu menjadi 7. Dan dari 7 itu sampai apalagi melipat menjadi 700. Jadi kama tari habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi 700 kali lipat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah dalam riwayat Ahmad. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah menyebutkan, man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fa bi sab'i mi'atin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak, infak dalam kebaikan dalam fi sabilillah di jalan Allah, maka pahalanya itu bagi dia itu 700 kali lipat. 700 kali lipat pahalanya bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Adapun orang yang berinfak, waman anfaqa nafaqatan fadilatan, itu orang yang berinfak, infaknya baik linafsihi untuk dirinya, untuk yang lain. Falahu asyru amsalihha, maka itu menjadi kebaikannya 10 kali lipat. Jadi antara infak di jalan Allah dengan infak untuk diri kita, untuk jalan, untuk apa yang sifatnya bukan di jalan Allah, itu asyru amsalihha, 10 kali lipat. Tapi untuk di jalan Allah itu menjadi 7 kali lipat. Bayangkan di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang infak. Infak itu bagian dari orang yang susah untuk beramal. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis di bab sabar, itu masih awal-awal dalam kitab yang dikutip oleh Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, itu ada ungkapan wassalatu nurun wassodaqatu burhanun. Jadi sholat itu sebagai cahaya dan sedekah itu bagian dari ciri-ciri keimanan seseorang. Memang susah bagi seseorang untuk berinfak, itu susah. Kadang orang berhitungnya untung rugi. Padahal Al-Quran menyebutkan sekemampuannya. Apa kita mampu sekian, itu dibolehkan, silakan. Yang zaman Rasulullah SAW dulu ketika perang Tabuk diceritakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labib. Beliau menceritakan seseorang di zaman dulu ketika Rasulullah menyebutkan At-Tabuk Qadim.
Perang Tabuk itu sudah di depan kita akan datang. Manil ladzi turid an tasaddaq. Siapa yang ingin bersedekah untuk perang Tabuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman radhiyallahu an. Beliau itu sahabat Utsman langsung memberikan, ini ya Rasulullah, ini kudanya sekian, ini untanya sekian, dinarnya sekian, itu ininya disebutkan sekian. Semua dinar, dirham, terus unta, terus kudanya. Ini ya Rasulullah. Ada, tapi di bagian para sahabat, ada para bagian sahabat ya Khalifah Ansar, beliau itu membawa satu sok kurma. Satu sok kurma itu ya sekitar segini sedikit, satu sok kurma. Terus datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku hanya ini yang bisa saya untuk sedekahkan untuk perang Tabuk. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan ini satu sok kurma itu, satu sok itu satu miliar kalau diartikan. Satu sok kurma kata dengan 2 gunung emas setelah masih berat ini, kata Rasulullah. Bayangkan para sahabat, dan Rasulullah pun seperti itu demikian. Ada sebagian kelompok dari Al-Ansor, kelompok Ansor, ketika Rasulullah sedang jalan, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya Rasulullah, anfikni ya Rasulullah, atau sa'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta apa? Meminta harta untuk itu. Maka Rasulullah fautihim. Maka Rasulullah memberikannya kepada mereka. Terus minta lagi yang kedua kali. Fautihim. Rasulullah memberikan kepada mereka. Sampai kata Rasulullah itu ketika meminta lagi mereka, saya habis, tidak ada lagi harta yang harus diberikan kepada kalian semua. Makanya di situ keluar hadis, wa may yasta'fif ya'ifullah. Wa disebut wa may yastaghni yughnihullah, disebutkan di situ. Jadi bagaimana Rasulullah itu mengajarkan berinfak kepada para sahabatnya. Kadangkala Rasulullah SAW menerima titipan dari para sahabat yang lain, dan ketika tawaf di Masjidil Haram, terus di Ka'bah, orang banyak yang meminta infak, dan selama tawaf itu Rasulullah mengeluarkan hartanya dan habislah selama tawaf. Ketika ada orang yang menitipkan maka dibagikanlah, ketika ada orang yang membutuhkannya selama tawaf, habislah Rasulullah seperti itu. Ada juga Arab Badui ketika Rasulullah SAW dulu ketika sedang sholat. Arab Badui datang ketika sedang sholat, Rasulullah memakai sorban. Maka diambillah sorban itu oleh orang Badui. Anfikni ya Rasulullah, anfikni ya Rasulullah. Kepada orang Badui itu langsung memegang dan mengambil sorban Rasulullah yang sedang dipakai. Anfikni. Setelah selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka diberikanlah ini kalau mau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat dan Rasulullah itu pada saat itu terus untuk memperjuangkan agama, untuk berdakwah di dalam agama. Mereka itu terus menginfakkan hartanya, sebagian hartanya yang ada. Ada sahabat Umar ketika datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan seluruh hartaku. Kata Rasulullah, jangan. Ini untuk keluargamu, ini untuk di jalan Allah. Jadi ada etika-etika dan adab dan aturannya dalam berinfak. Tidak seluruhnya diberikan, ada sebagiannya ini ke sini, ini ke sini. Makanya dalam Al-Quran cara berinfak itu falil walidaini wal akrabin wal yatama wal masakin. Falil walidaini, infak kita lihat dulu orang tua kita, kedua orang tua kita. Wal akrabin, yang dekat-dekat kita. Siapa yang dekat saudara di antara kita? Wal yatama wal masakin, orang yatim, terus miskin. Itu tata cara kita berinfak sebagian harta kita. Hadirin sahabat-sahabat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berinfak di jalan Allah dalam surah As-Saff disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan di situ mereka itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Disebutkan jihad bi amwalikum anfusikum. Mereka yang berjihad di jalan Allah itu dengan harta, dengan anfus. Nah, pertanyaan para ulama, mengapa selalu di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan amwal dengan anfus? Kenapa selalu amwal dulu, harta dulu, sebelum jiwa, sebelum diri? Ternyata ketika melihat dalam kenyataan realita yang kita rasakan, ternyata infak atau berjuang jalan Allah dengan harta itu memang sulit.
Di zaman para sahabat pun tidak banyak orang kaya, maksudnya yang menginfakkan seperti Utsman radhiyallahu an atau yang lainnya. Nah itu karena berat. Kadang orang ujiannya besar juga. Ujiannya untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah itu dengan harta itu kadang berat. Banyak ujiannya. Salah satu ujiannya, satu bakal ada usul ujian dari ria. Ria itu ingin dipuji oleh orang lain. Itu kadang-kadang muncul dalam hati kita. Muncul dalam hati kita kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Kadang-kadang kita masih untung rugi. Kadang-kadang kita masih berhitung, ini kalau dikeluarkan, ini gimana nanti untungnya. Terus ini, itu masih untung rugi untuk jalan Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ayat surah Saf itu sebutkan yaghfir lakum min dzunubikum yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatin fi jannati 'adnin. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, jiwanya, Allah akan mengampuni dosanya, memasukkan ke surga Allah, terus memberikan tempat-tempat tinggal yang baik di surga Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, termasuk di hadis Bukhari, satu saat Allah itu kelak di akhir akan memanggil hambanya yang suka bersedekah, suka berinfak. Dipanggil para ahli sedekah itu dan dimasukkan kepada babus sedekah, yaitu bab pintu orang-orang ahli sedekah, orang-orang yang sedekah. Derajatnya di bawah para nabi dan ahli ibadah. Itu disebutkan di dalam hadis. Dimasukkan, dipanggil oleh Allah, masuk kepada bab atau pintu ahli sedekah. Itu tidaklah kita tertarik. Hadirin rahimakumullah. Tidaklah kita tertarik kelak di kemudian hari. Kita akan mendapatkan tijaratan lan tabur. Satu perniagaan, satu perdagangan yang tidak akan pernah rugi oleh kita. Dan kita akan mendapatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ada di antaranya salah satu sebagian keutamaan dari sedekah. Keutamaan dari sedekah di antaranya salah satunya kita akan menambahkan rezeki kita. Kita akan bertambah rezeki kita. Setiap kita sedekah, kita berharap ikhlas, niat kita ikhlas karena Allah. Dan insya Allah, Allah akan menggantinya satu di akhirat dengan pahala. Di dunia pun akan Allah berikan tambah rezekinya. Mendapatkan orang-orang ahli sedekah itu tidak akan pernah berkurang hartanya. Akan terus bertambah, bertambah, bertambah. Kalaupun tidak bertambah, ada satu keutamaan lagi bagi orang-orang yang ahli sedekah. Dihapuskan dosa. Dosanya dihapuskan dengan sedekah itu. Dari sedekah kita terus akan dihapuskan dosa, salah satu keutamaan. Ataupun tidak dihapuskan dosa, atau kita berharap terus dihapuskan dosa. Dosa kita banyak, tiap hari berbuat dosa. Terus kita bersedekah, terus diampuni atau dihapuskan dosanya. Nanti ada lagi keutamaan yang ketiga. Akan menolak bala dan musibah. Jangan-jangan musibah kita itu banyak. Kalau tidak pernah sedekah, gitu. Kita sering sedekah, terus kita sering sedekah, ternyata ada musibah masih ada. Jadi kepada kita datang, bala kepada kita lagi balanya. Jangan-jangan kalau kita tidak pernah sedekah lebih banyak lagi musibahnya. Ini baru sedikit kata Allah karena kamu sering sedekah. Makanya ini sedikit aku berikan bala dan musibahnya. Itu jadi menolak bala buat kita. Orang yang ahli sedekah, insya Allah balanya, musibahnya Allah akan tolak. Makanya as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menghalangi bala dan musibah kita. Musibah kita, siapa yang ingin kita diberikan musibah? Siapa yang ingin kita diberikan bala? Tidak ada yang ingin. Kita diberikan kesehatan, bersyukur kepada Allah. Kita diberikan sekarang bisa kesempatan untuk mengaji, untuk mengikuti kuliah. Bersyukur kepada Allah. Itu yang kita harapkan. Nah, makanya ini di antara keutamaan-keutamaannya. Yang selanjutnya keutamaan orang yang bersedekah itu akan dipanggil oleh Allah yang tadi disebutkan. Dan dimasukkan ke babus sedekah, pintu sedekah. Tidaklah kita tertarik bahwa Allah memanggil kita, memanggil untuk dimasukkan ke sedekah, masukkan ke pintu sedekah. Tidaklah kita tertarik. Hadirin sahabat-sahabat rahmatullah, memang untuk berinfak ujiannya banyak. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, realita kita, seorang suami meminta
uang untuk memasukkan kenceleng atau bersedekah atau berinfak kenceleng masjid, kotak amal masjid pada saat kita sedang mau atau suami-suami mau Jumatan, sholat Jumat, terus ke istrinya. Contohnya kita meminta atau seorang suami mama coba minta uang untuk ke kotak amal. Satu saat diberikannya 50.000. Kata kata suaminya mintanya 50.000 boleh untuk kotak amal. Istrinya kadang bertanya, kenapa kok besar-besar banget Pak? Ini biasanya 2.000 juga untuk kotak amal. Kenapa sekarang 50.000? Kan 50.000 cukup untuk beli bumbu di dapur, beli bawang, beli garam, beli ini. Kadang-kadang ujian itu ada, datang. Jadi kata suaminya, iya ya ini terlalu besar. Diambil lagi, akhirnya 5.000 atau 2.000 kotak amal. Itulah terus kita. Setan itu terus wazayyana a'malul syaitan. Setan itu terus mengganggu kita. Kadang kita pun berinfak besar, tapi ternyata setan datang lagi kepada kita. Di dalam Al-Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dalam Al-Baqarah surat ayat 264, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kalian untuk menghancurkan, menghapus sedekah-sedekah kita bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit kebajikan apa yang sudah diberikan, atau adha dengan menyakiti. Bayangkan ketika sudah kita sedekah, padahal besar sedekahnya, infaknya besar. Saat itu kita bil mani mengungkit-ungkit terus kebajikan. Kalau dia tidak karena saya itu ungkit-ungkit, nanti riak muncul, setan itu berhasil menggoda kita. Nah itu makanya ujiannya luar biasa bagi orang-orang yang munfik, orang-orang yang infak terus bersedekah di jalan Allah. Nah, makanya kita bagaimana bisa meluruskan hati kita. Orang yang sudah infak dan dia tidak ada urusan lagi, lapang sekali dalam dadanya, dalam jiwanya lapang, tidak ada lagi rasa apa-apa, ingin dipuji, ingin pamer, ingin atau apa yang lainnya. Lapang, insya Allah Allah akan memberikan nazilahim sakinah, Allah akan menurunkan kepada mereka ahli-ahli infak, ahli sedekah itu as-sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwanya. Allah akan berikan. Coba ibu bapak rahimakumullah, bagaimana rasanya ketika kita sudah berinfak, membantu orang miskin, fakir, anak yatim, atau membantu pembangunan masjid, membantu pesantren, kaderisasi umat. Bagaimana rasanya ketika melihat kemajuan Islam, ketika melihat generasi Islam, ketika melihat umat berkembang, bagaimana rasanya hati kita? Ada rasa ketenangan dan ada rasa kebanggaan. Nah itu akan Allah berikan semua kepada kita. Nazal alaihim sakinah. Allah akan berikan kepada kita semua itu sakinah, ketenangan bagi orang-orang yang selalu berinfak. Makanya di sini bab infak itu, kalau di Indonesia hari ini masyarakat kita itu semua punya kesadaran untuk berinfak di jalan Allah. Tidak lagi kita memikirkan akan sedikit orang yang miskin, akan sedikit. Karena apa? Di situ ada distributor bagaimana orang miskin di kabupaten ini, orang fakir di kabupaten ini, berapa orang yatim kabupaten ini, berapa. Semua ada kesadaran. Jangan kalah dengan orang-orang Kristen, orang-orang di luar Islam. Mereka itu per bulan diambil, istilahnya kalau bahasa kita infaknya, sampai diambil ke toko-toko, ke orang-orangnya tiap bulan. Di kita kesadarannya kadang kurang untuk berinfak, acuh, cuek, atau tidak peduli dengan orang. Makanya orang yang rajin berinfak, hatinya lapang untuk berinfak, biasanya empatinya luar biasa. Melihat orang ketika dalam kesusahan, ketika melihat orang dalam kesulitan, dia ingin sekali membantunya. Kalau ada umat atau dalam perjuangan membutuhkan, dia ingin untuk membantunya. Itulah rasa empati dan kelapangan Allah kelak di akhir. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli yang terus berinfak, bersedekah untuk memajukan umat dan agama ini. Bagaimana ketika melihat di Indonesia hari ini, masih banyak kita melihat orang yang membutuhkan pengurusan anak yatim, masih banyak orang yang membutuhkan pengurusan orang-orang duafa. Bagaimana banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya,
oleh ibunya, dan mereka terlantar. Siapa yang akan mengurus mereka? Bagaimana banyak orang yang tidak lagi hari ini istilahnya tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan, untuk belajar keagamaan, belajar istilahnya sekolah, tidak mampu untuk sekolah karena bayarnya mahal, atau tidak mampu untuk berbayar. Nah, bagaimana kita punya empati untuk mengurus mereka, mendidik mereka, itu sampai mereka istilahnya bisa hidup memajukan agama dan umat. Nah, kita masih banyak dalam kehidupan kita. Ini tanggung jawab kita semua. Makanya dalam Al-Quran, وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Di antara amalan yang Allah itu berniaga dengan Allah yang tidak akan pernah rugi itu, di antaranya berinfak di jalan Allah untuk memajukan umat dan agama, baik sir atau alamiah, baik kita berinfaknya secara tersembunyi atau baik kita secara terbuka atau terang-terangan. Maka di dalam Al-Quran juz yang ketiga itu intubus sadaqati fan immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jadi ada pertanyaan sebagian, bagaimana kita mau bersedekah, apakah harus bersembunyi atau terang-terangan? Itu di dalam Al-Quran, intu bisadaqati fanimahi wa intu wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kita itu memperlihatkan sedekah kita itu kebaikannya buat kita, tidak mengapa, asal kita bisa menjaga hati kita, asal kita bisa menjaga hati kita dari ria, dari sifat ingin dipuji atau pamer dari orang, tidak mengapa. Tapi disebutkan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya, afdolnya apa yang kita infakkan itu dari sifat-sifat yang sunnah, itu lebih baik itu kita tutupi, atau istilahnya sir, orang tidak tahu apa yang sudah kita infakkan. Nah itu lebih baik, afdolnya. Kalau kita zakat fitrah, orang sudah tahu semua, biasa zakat fitrah karena orang tahu semua dan itu wajib buat semua, itu zakat fitrah. Kalau infak yang sifatnya sunnah, infak yang sifatnya hal-hal yang tidak perlu untuk diungkapkan orang lain, kita lebih baik tidak diketahui oleh orang lain. Seperti sholat berjamaah contoh, itu sudah tahu semua. Silakan, gak apa-apa orang ketika melihat kita pun. Nah, tetapi dalam infak sebaiknya kita itu infak yang sifat untuk membantu orang atau siapa, sebaiknya afdolnya orang tidak tahu. Makanya hadis Rasulullah SAW menyebutkan sab'atun yudilluhumullah fi dilli la dilla illa dilluh. Jadi 7 golongan yang akan mendapatkan pernaungan atau naungan dari Allah kelak di akhir. Tidak ada lagi naungan selain naungan Allah pada saat itu. Siapa mereka? Mereka itu mereka yang berinfak di jalan Allah. Mereka berinfak seolah-olah apa yang diinfakkan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Itu adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, tidak tercampur dengan sifat ria. Dia berinfak, tidak ada orang yang tahu. Siapapun, tidak ada orang yang mengetahuinya. Dia seperti diibaratkan tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak tahu. Itulah yang akan kelak Allah berikan naungan jamil akhir. Dulu ada seorang, istilahnya seorang khalifah atau gubernur di zaman-zaman dulu. Dia itu sering membawa gandum, istilahnya memangkul itu gandum di bawah-bawah, sehingga disimpan di depan rumah orang-orang, di depan rumah, sehingga pada subuh mereka membuka pintunya, ini ada gandum tiap malam, ya orang-orang fakir dan miskin, orang yang membutuhkan, orang duafa, dan tidak diketahui oleh siapapun siapa orang yang membawa dan menyimpan gandum ini di sini, beras kalau bahasa kita hari ini. Pada saat seorang gubernur itu, orang itu ada meninggal, ternyata di pundaknya kelihatan hitam, hitam sekali kelihatan. Pada saat itu orang mengira jangan-jangan orang ini yang sering menyimpan gandum di depan rumah itu. Saking ingin ikhlasnya tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi ketika kita terbuka dalam masjid atau dalam ini istilahnya berinfak, satu saat ketika di masjid harus ada pertanggungjawaban, itu tidak mengapa disebutkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Itu sebagai amanah. Contoh ketua DKM menyebutkan Mahmud sekian, terus Mustafa sekian, Ahmad sekian, hamba Allah sekian. Tetapi jangan ketika disebutkan kita hamba Allah kepada ketua DKM, coba saya tuliskan saja, jangan nama saya, tuliskan saja hamba Allah saja, hamba Allah.
ketika sedang berkumpul di masjid diumumkan oleh ketua DKM, Mahmud sekian, Mustafa sekian, Ahmad sekian, hamba Allah sekian, dan kita ada di situ, padahal kita sudah ngomong ketua DKM-nya, jangan disebutkan nama tapi cukup hamba Allah. Pada saat itu ngomong ke kawannya, tahu enggak siapa hamba Allah itu? Tidak tahu, kata kawan yang di dekatnya. Itu aku, itu saya yang hamba Allah. Sama aja kalau gitu disebutkan hamba Allah tapi masih dikasih tahu ke orang lain. Kalau mau hamba Allah tidak dikasih tahu ke siapapun. Nah gitu, afdolnya orang tidak tahu apa yang kita infakkan, hanya Allah yang tahu. Makanya buatlah amal-amalan yang sekretaris atau sekretariat, bahasa kita itu sekret gitu. Jadi buatlah satu amalan yang buat kita itu secret. Jadi rahasia, hanya kita yang tahu dengan Allah. Amalan apa saja, baik bersedekah, berinfak, beribadah, tahajud, atau apa yang sifatnya hanya kita dan Allah yang tahu. Tidak ada lagi yang tahu kecuali hanya kita dan Allah. Di satu saat mungkin itu yang akan menjadikan syafaat buat kita. Amalan yang buat kita di hadapan Allah ketika kita banyak dosa, ketika dihisab oleh Allah. Ternyata amalan yang rahasia itu yang menjadi syafaat buat kita. Dan ini bagian dari infak, itu amalan yang kita harus bisa menjaganya dari rasa riaknya, dari rasa pamernya, ingin dipujinya. Bisa enggak menutupi kita dengan hanya kita dengan Allah, dan kita tidak tercampuri dengan godaan-godaan setan, dengan rongrongan-rongrongan manusia. Kadang sudah kawan-kawan sahabat kita pun kadang mungkin untuk supaya kita bicara tentang amalan kita. Nah itu, makanya di sini mudah-mudahan kita umat Islam disadarkan kembali dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat untuk kemajuan umat Islam. Saya masih ingat ketika dulu ketika di Mesir, Al-Azhar itu berkembang, ternyata mereka itu mengoptimalkan pengurusan manajemen tentang wakaf, terus jariah, zakat, infak, sedekah. Mereka mampu memberikan beasiswa ke semua orang, mampu memberikan beasiswa ke orang sedunia, mampu memberikan makan ke mahasiswa sedunia, mampu memberikan tempat tinggal ke mereka sedunia, mampu memberikan uang jajannya mereka sedunia. Masya Allah, itu apa? Optimalisasi dalam manajemen pengelolaan wakaf, zakat, infak, sedekah. Mengapa kita tidak bisa di Indonesia? Mengapa kita tidak bisa dalam ranah pendidikan, ranah apa? Kenapa kita tidak bisa memberikan satu fasilitas pendidikan yang gratis contohnya, tetapi berkualitas, dikelola dari infak, zakat, sedekah, wakaf, jariah. Nah itu bagian dari solusi umat Islam. Masih banyak orang-orang yang belum mampu untuk melanjutkan pesantren, melanjutkan pendidikan, karena tidak mampu membayar saking mahalnya. Nah ini, bagaimana kita ingin memajukan umat, agama, semoga mereka itu semua bisa belajar agama, semua bisa belajar dengan apa yang kita berikan berkualitas, tetapi tidak mahal. Malah kalau bisa gratis, gratis free semua orang. Kalau bisa demikian, itulah bagian dari perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabat rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan dalam kuliah 30 menit hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita, motivasi buat kita untuk lebih, istilahnya untuk lebih kita memajukan kembali, menyadarkan kembali diri kita, sahabat kita, tetangga kita, umat Islam atau semuanya saudara kita untuk berjuang, untuk belajar berinfak, untuk belajar kita bersedekah untuk kemajuan umat dan agama, tidak menjadi orang-orang bakhil, tidak menjadi orang-orang yang kikir, tidak menjadi orang-orang yang kedekut untuk memajukan agama dan umat. Itulah prinsip di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sudah mengajarkannya. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat dulu bergotong royong, berjuang sama-sama untuk memajukan umat dan agama, sehingga kita merasakan nikmatnya bagaimana berada di dalam ajaran Islam, bagaimana berada dalam naungan Islam sampai hari ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan hari ini, kuliah 30 menit ini menjadi wasilah amal kebaikan buat kita, untuk kita kelak berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tabungan thalabul ilmi, tabungan dalam mencari ilmu di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يفقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.